penting sekali untuk kita terus bicara apa yang kamu suka, apa yang aku tidak suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang aku suka. Syukur pasti akan jadi bahagia sih. Wah, kreatif dia nih, kreatif sebenarnya. Merasa komunikasi itu mungkin ya tidak sesulit itu. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma Dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Bagaimana menjadi mamah muda nih? Ini Pendeta Irma, Ibu Guru Selanova Mandagi, calon pendeta Hani Cute Snell. ini mau berbagi sebenarnya teman-teman terkait dengan bagaimana situasi pandemi bikin kita meratap nggak sih sebagai mamah muda gitu ya. Karena kalau orang yang sudah punya anak besar-besar mungkin akan lebih sedikit lega lah ya, sedikit lebih lega. Yang saat ini punya anak yang masih kecil-kecil itu kan berjuang dengan sekolah, bahkan mungkin khawatir dengan, aduh mereka ini punya teman nanti nggak ya, kita punya teman banyak, mereka gimana? Atau ada pergumulan lain kah yang mau di-share supaya mamah-mamah muda di luar sana merasa terwakili, atau mungkin ada hal-hal yang dikuatkan juga untuk mereka. Mulai dari siapa ini? Kasihlah lah ya, kasihlah lagi lah supaya dia ngomong loh. Dia dari tadi nyimak, pura-pura nyimak apaan lo? Ngomong lo. Ayo kasihlah. Kak Hani dulu, coba Kak Hani dulu. Oh, dia lagi sibuk di sana. Memang mamah muda ya. Ya, nggak apa-apa. Itulah salah satu contohnya. Iya, contohnya. Itu tanda. itu contoh. Oh, kelihatan tuh nah. Contoh. Iya, itulah biar dibilang work from home. Iya. Inilah contoh nyata. Belajar dari rumah mama lagi sedih tetap. Lagi ini ya, menjadi sapi kah, Kasel? Dulu dia sering update status lagi jadi sapi nih. Apa? Aku pikir-pikir lagi menyapi. Menyusui. Oke, silakan Han. Aku sih ngalamin kesulitan mungkin enggak ya, karena mungkin dia udah gede, terus background dia pernah tinggal di luar yang dididik untuk mandiri, jadi nggak terlalu sulit sih ya. Terus sekolah dia yang ini tuh ngajarin untuk anak-anak semua ngatur sendiri, jadi orang tua nggak ada campur tangan sama sekali gitu. Jadi mereka punya WhatsApp grup, guru dengan si muridnya. Jadi pokoknya guru. Jadi dulu itu bareng sama parents sama student sama guru. Jadi parents tuh masih kasih tau lah anaknya, ngingetin, tapi udah mulai makin ke P4 ini, kelas 4 ini anak-anak udah diajarin untuk pokoknya cuma ada grup WhatsApp message, cuma ada teacher sama student. Jadi pokoknya apapun pesan, apapun tugas, apapun apa-apa, pokoknya si anak-anaknya lihatnya di grup itu aja gitu. Jadi nggak terlalu ngalamin kesulitan yang gimana sih, karena udah anak-anaknya udah biasa, mungkin udah 10 tahun, umur 9 waktu dia kelas 4, sekarang 10 sih, jadi nggak terlalu kesulitan sih. Jadi apa-apa udah bisa sendiri. Di luar juga ajarin lipat baju, ajarin pokoknya sama mandiri gitu. Jadi anak-anak udah nggak terlalu, mungkin yang dibawa kayak anaknya Sela kali ya, masih kecil mesti diliatin, kayaknya sih kayak gitu. Kalau udah gede mah nggak terlalu sih. Gede dan mandiri ya. Bersyukur ya, ada anak yang memang udah gede tapi nggak mandiri juga, kasihan orang tuanya. Karena itu tuh kebanyakan budaya, bukan karena nggak bisa mandiri, tapi budayanya orang tua tuh tidak bisa, seperti kayak rasa nggak tega, padahal sebenarnya dia lagi sedang membuat anaknya tidak mandiri. Gitu. Harus berani disapih lah anaknya ya. Iya, dia tuh orang bule. Bayi langsung ditaruh kamar sendiri, cuma ada betul. Coba. Benar. Kalau kita sampai umur 7 tahun, 9 tahun mungkin masih tidur bareng. Gitu. Kai sekarang tidur sendiri?
Kai sih dari umur 2 tahun dia udah belajar dia tidur sendiri. Berarti orang tua gitu. bebas lah ya. Kanan kiri oke. Bukan bebas juga sih, supaya dia tuh belajar. Karena aku lihat perbedaan, ada anaknya maksudnya dari itu tidur sama orang tua terus, jadi Ya. nggak bisa tidur sendiri, takut. Ya. Itu sampai mamanya nanya, pakai lampu apa? Nah, dari hubungannya sama lampu. Memang itu kebiasaan aja yang ditanamin dari kecil. Kalau dari kecil kita udah biasain, anak mah nggak mungkin langsung, kan harus pelan-pelan. Betul. Awal-awal temenin, tepuk-tepuk sampai dia tidur, tinggalin. Lama-lama dia udah nyaman dengan kamar dia, ya dia nggak akan ketergantungan terus sama kita tidur gitu. Jadi sebetulnya bukan anaknya nggak bisa mandiri, aku sih nggak percaya anak nggak bisa, tapi tidak diajarin untuk mandiri. Jadi kebiasaan orang Asia itu bergantung terus dari bayi sampai kawin, Benar. punya anak terus bergantung sama orang tua itu, karena Betul. udah dari biasa budayanya, udah dari kecil memang diajarin untuk bergantung terus. Tapi ke orang bule 17 tahun diusir dari rumah, Pak. Benar. Jadi cari duit sendiri, hidupin diri kamu sendiri gitu. Waktu aku di luar begitu memang. Disuruh hidup sendiri. Luar mana? Luar angkasa. Aduh. Ya, bisa mandiri kalau dilatih dari kecil gitu loh. Kalau di sapi gara-gara tadi. Apa sih di opo-opo, apa sih apa sih Dimanjain, dikelonin Iya. terus Dikelonin. sampai gede dia terbiasa untuk terus bergantung sama orang tua terus gitu loh, nggak mandiri gitu kan. Aku aja dari umur 2 tahun kelas 2 SD udah tinggal sama oma. Jadi udah biasa semua, terus Sendiri. dilempar ke Bandung kan. Iya, benar. Lempar lagi. Aku ini sering dilempar. Ampun ke Bandung ke Jakarta lempar lagi ke Bandung lempar Shanghai, Bandung. Iya, benar. Jadi udah biasa harus bisa ngajarin anak mandiri. Gitu. Kayak mandi, memang sih dia mungkin pagi mandiin dia karena dia main kotor kan. Tapi kalau main kan dia nggak kotor ya di rumah, ajarin dia biar mandi sendiri gitu. Jadi dia apa-apa semua sendiri kayak gitu, ajarin. Kalau bisa ajarin cuci piring, habis makan cuci sendiri gitu, nggak ada pembantu. Zoom aja dia ngajarin mamanya ya. Iya, kalau itu mamanya gaptek. Wah, seru. Berarti tergantung pola didik ya. Sehingga Betul, kemudian dalam situasi seperti ini kemampuan beradaptasinya jadi lebih meningkat begitu. Betul. Lebih cepat ya. Ngaruh banget. Tapi nggak ada kendala di masa pandemi selain Gak ada sih, cuma kendalanya sebetulnya anak jadi main game terus. Cuma kembali lagi ke kita orang tua, gimana caranya supaya ya bikin gak terus gitu loh. Jadi ada kasih kegiatan yang lain gitu. Cuma ya aku bersyukurnya, sangat-sangat bersyukur Tuhan kasih anak yang apa ya, gak perlu aku ulang-ulang kasih tahu. Mudah diatur lah. Ya, jadi aku udah kasih aturan ini. Kalau kamu tidak, sebetulnya aturan tuh bagus loh, dari kecil harus tahu. Jadi ketika dia besar, kita nggak perlu lagi ingetin. Dia udah terbiasa dengan aturan yang kita buat gitu. Ya, aku punya aturan, pokoknya kamu kalau main jam belajar jam segini sampai segini kamu belajar. Tapi kalau kamu belajar pas saat jam saat jam belajar, jam main kamu mami ganti sama belajar. Nah, dan kalaupun nanti nilai kamu tidak bagus, kamu tidak boleh main dalam jangka waktu segini dan diganti belajar gitu. Jadi ada aturan-aturan, jadi yang dia akhirnya nggak bisa, dia nggak bisa langgar kan, dia udah buat perjanjian aturan itu gitu. Jadi udah tahu konsekuensinya kalau aku nggak kalau aku main terus, nanti aku dapat konsekuensinya gini gitu loh, dihukum mami mesti belajar gitu. Jadi dia udah tahu, jadi nggak perlu aku ingetin. Oh ya,
ini loh, kok kamu main terus gitu. Akhirnya dia udah otomatis dia langsung bilang, otomatis ada jam yang dia bilang ke temannya, oh sorry, bye-bye aku mau ini dulu gitu. Jadi dia ganti main sepeda lah, apa-apa gitu. Dan dia tipe anak yang nyari teman, dia kayak aku, nggak bisa hidup tanpa teman gitu. Jadi game tuh orang kan nggak ada teman, pelarian ke game gitu. Nah kalau dia cari teman gitu, nyari pokoknya sampai kalau udah ada teman baru dia ke game gitu. Bukan ada main game sampai nggak berhenti, sampai ketergantungan. Banyak loh, ada kesaksian teman aku sendiri sampai bawa anaknya ke pendeta, ke psikolog, kemana, karena ketergantungan itu yang tadinya dia rasa, oh aku mau menyelamatkan anakku daripada COVID gitu. Oke, bagus, cuma akhirnya salah sampai dia nggak sadar anaknya ketergantungan sama game gitu. Padahal kan ada juga yang dia pikir hal yang benar, misalnya oke, dia juga sibuk sih, cuma sesibuk-sibuknya sebenarnya ada waktu yang dia bisa kasih anaknya main yang lain gitu, tapi mungkin dia nggak ada, jadi akhirnya dia menyesal. Aku tuh nyesel ya dari dulu, coba aku ini ya kasih main bawa dia main apa gitu loh, atau main sepeda kayak apa gitu. Jadi dia punya itunya dipisah-pisah gitu. Jadi dia biarin, jadi anaknya sampai banting handphone, sampai banting laptop, sampai gigit baju, sampai gitu loh, karena udah ketergantungan yang fatal sekali gitu. Nah kadang kita nggak ada itu, sampai udah terjadi baru kita menyesal gitu. Jadi mumpung anak masih kecil, masih bisa dikasih tahu, masih bisa dididik, dan dia masih mau dengar aturan. Coba udah SMP. Iya. Dan orang tua juga harus komit untuk kalau memang aturan itu sudah dibuat ya dijalani juga. Kadang kita kasihan, jadi nggak tega. Iya, betul. Gaya banget kita. Apa lu kasih lalu? Apa lu? Jawab lu sekarang lu. Abis ini Kak Irma mau jawab sambil kasih tahu jam tangan baru. Gak usah. Aku dari tadi gak fokus. Gak usah kali dibilang. Ini dia terlalu tahu soal gue nih. Pas begini wih jam baru nih. Tolong ya teman-teman. Kece jamnya mesti kece. Gak usah kali Pe. Nanti di video call. Memang orang satu nih. Hadiah anaknya yang juara, mamanya dapat hadiah. Ih seru banget ya dari suami ya. Lu mau dong satu kayak gitu ya, pesan ya. Lanjut Sela. Mana Sela ada? Ayo Kasela Nova. Aku bukan kebalikan. Apa mungkin lagi di fase yang dibaliknya daripada kanan. Bentar tuh kan. Fight Kasela, fight. Iya. Aza fighting. Memang kalau kondisi begitu ini perjuangan setiap mama muda. Bener-bener. Gimana? Biasanya memang ada helper adalah helper karena aku memang bekerja dari awal. Maksudnya dari sebelum menikah tuh bekerja terus, nggak pernah enggak gitu. Jadi aku pikir aku butuh helper gitu. Nah di zaman pandemi begini kan, apa iya? Apa iya pakai helper? Selain financial juga, terus bahaya juga. Iya bahaya juga kan. Terus kayak ya udah, jadi aku gimana caranya, seperti inilah pasti sempat ada fase mau meronta-ronta gitu ya, cuma pikir oke, kita anggap aja dia lagi petualang, anggap aja lagi naik gunung. Karena dari istilahnya siapin sarapan, baju, semua itu harus, belum lagi standby di depan anak murid begitu kan, itu harus, malah kadang-kadang 2-3 aktivitas lah di dalam satu waktu, harus multitasking ya. Ya benar-benar. Tapi itu mungkin kayak dengan sendirinya sih nanti akan kita semua yang ya melakukan itu lah, pasti lah. Ibu-ibu muda ya pasti akan itu kayak apa sih, ilmu gitu ya. Iya, langsung dipelajari lah ya, learning by doing lah. Iya benar-benar. Cuma kalau mau dibilang bagaimana keadaan sekarang sebagai ibu muda, harusnya jadi lebih kuat sih harusnya, dan lebih mengenal anaknya.
kayak ternyata perkembangan anaknya seperti sampai sejauh ini. Sebelumnya kayak ngehnya dari luarnya gitu, atau nggak terlalu. Sekarang kayak lebih langsung memantaunya begitu, langsung. Dan memang jadinya ya itu, jadi belajarnya lebih belajar kan sama anak kita kan, jadi kayak belajar kasih kepercayaan. Kayak misalkan dia lagi jalan, kalau orang-orang tua kan suka awas jatuh gitu. Kita kasih kepercayaan aja, kalau memang pun dia jatuh kita sudah pastikan tidak ada benda tajam, pokoknya udah aman lingkungan. Tinggal dia merasa jatuh, nanti perlu kan mereka juga untuk merasakan sakit, karena ya itu. Jadi kalau mau dibilang kayak apa dunia di rumah sekarang dengan anak kondisi 3, lalu sambil bekerja, waduh, naik roller coaster, mungkin sambil naik gunung juga, aduh pokoknya engap-engap ya. 3 lagi. Benar-benar, iya 3. Itu yang ada yang besar juga memang sudah besar sih, sudah mandiri, tapi kan 3 kita pengen ngap-ngap belum dapat ya. Oh, yang berdua ini pengen dapat 2 sambil engap-engap juga, tapi ya, pengen ngap-ngap tapi belum dapat, jadi belum engap-engap. Gitu. Jadi ya jalani aja lah gitu ya Kak Sela ya. Jalani dan kalau semangat itu mau dibilang nggak bisa orang bilang semangat itu mesti dari diri sendiri yang punya gitu. Nggak bisa kita menyemangati orang lain, kan kita bukan di posisinya mereka juga, mesti dari kitanya yang punya. Mau semangat apa nih, mau ayo jalan, udah anggap aja ini lagi naik gunung, nanti akan ada masanya kita istirahat atau apa. Dibuat ini sendiri aja, dibuat semangat sendiri aja jadinya. Mindsetnya yang diatur ya. Ya benar-benar. Semua pasti ada kelelahannya deh, aku yakin. Dan mungkin kalau pas dengan anak lagi ada kayak kelelahan di titik 0 lah. Misalkan kita lagi titik 0, di situlah fungsi pasangan. Maksudnya kayak bagaimana mengisi kembali kan ke di recharge. Di recharge lagi. Dengan semangat ya belum bersabar dan sebagainya. Tapi suami sama-sama tuh Kak Sela? Atau lagi? Sama-sama. Jadi baku ganti tugas jaga. Tapi posisi nggak sama-sama selalu. Saya masih suka kota juga. Jadi benar-benar sendiri ya. Wow. Awal-awal tuh yang biasanya butuh sekali dukungan suami. Awal-awal baru lahiran, pagi gantian itu perlu banget tuh. Udah besar mah mungkin ini ya. Tapi kalau awal-awal pas baru lahiran tuh Pak dengerin. Halu. Butuh kerja sama. Betul kerja sama ya. Kalau Kak Irma sudah sampai di ratapan kah, masih ditanjakan aja? Sebenarnya kalau dibilang kalau kita jadi mama muda kan berarti pada fase dimana ketika kita dikasih Tuhan ya keturunan, dikasih anak gitu ya, jangankan dia lahir ya, dia di dalam aja itu udah fase yang naik turun gitu ya. Dengan adanya dia di dalam kandungan, kita punya mood naik turun, kita punya hormon juga naik turun, segala sesuatu naik turun, itu udah fase yang luar biasa. Apalagi ketika dia sudah ada, terus kita lihat dia bertumbuh gitu kan. Aku mengalami begitu banyak proses ya ketika ngurusin dia cuma berdua, apalagi itu kita di pedalaman gitu ya. Ngurus anak sendiri di pedalaman gitu ya, karena suami kerja, sampai sekarang juga kita LDRan, terus sesekali keluarga datang bantu temani gitu ya, tapi kadang banyak kali aku cuma berdua sama anakku gitu ya. Tapi ya itu kadang-kadang sebenarnya kita nggak bisa pungkiri sebenarnya, mau dibilang lelah apa itu semua dari diri kita kok.
sebenarnya anak tidak punya maksud atau punya tujuan untuk membuat kita lelah ini ya, karena memang itu fase pertumbuhannya mereka gitu ya. Tapi ya itu lagi kembali bawaan anak kan juga beda-beda begitu ya. Kalau dalam masa tumbuhnya anakku sih aku bersyukur, nggak susah mau kasih dia lepas pampers, nggak susah, dia sendiri yang inisiatif. Dari dia lahir sampai sekarang paling tidak susah yang namanya dia tidur. Dia bisa tuh lagi ngobrol tiba-tiba dia tidur langsung hilang. Nggak ada pakai acara drama-drama mau tidur gitu ya. Terus kemudian lepas dot juga nggak pakai paksaan, nggak ada gitu ya. Maksudnya pada momen-momen tertentu semua mulus begitu ya. Nah, semua mulus. Cuman ya itu dalam pertumbuhan ketika dia sudah tahu A, B, C, 1, 2, 3 masuk dunia sekolah gitu ya. Itu luar biasa. Apalagi kita tidak adalah orang tua yang tidak tahu perkembangan anaknya ya. Dan itu selalu menjadi momen untuk kita bisa fokus melihat sejauh mana perkembangan anak kita. Dan ketika ada pandemi gitu ya, belajar dari rumah, di satu sisi pasti kewalahan karena itu baru kita alami. Biasanya kita antar anak ke sekolah selesai kita beres langsung nyapu, ngepel, masak gitu ya sambil nunggu dia pulang sekolah. Sekarang semuanya harus dilakukan bersamaan, gimana caranya membagi waktu, apalagi kalau tidak ada yang dampingi aku, itu sesuatu yang memang betul harus kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin gitu. Tapi di satu sisi aku bersyukur gitu ya, di antara mungkin mama-mama lain yang berjuang untuk bisa berusaha mendampingi anaknya belajar di sekolah, aku punya keleluasaan untuk itu. Ya artinya kan tingkat pelayanan juga nggak terlalu banyak untuk mengharuskan kita keluar, apalagi kalau pagi-pagi anak TK juga masih kita bisa dampingi gitu ya. Jadi itu menjadi fase yang aku nikmati sampai aku tuh nggak tahu, oh tiba-tiba dia udah bisa baca sendiri, tiba-tiba dia sudah inisiatif berhitung sendiri. Cuman yang justru lebih membuat aku berupaya itu adalah bagaimana aku bisa selalu memahami dia gitu ya, selalu memahami anak gitu, karena nggak mudah ternyata memahami anak, ibu-ibu ya, nggak mudah gitu ya, karena kadang-kadang kalau aku sederhana, kalau aku tanya apa sih yang kamu nggak suka gitu ya, aku nggak suka kalau mama tuh nggak mau main sama aku, karena hal-hal yang kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau anak-anak tuh cuma sebenarnya pengen kita main sama dia gitu ya, main sebentar atau apalah, memberikan ini. Padahal mungkin kita ini sudah kayaknya berasa udah memberikan segala waktu kita ya, seolah-olah ya. Padahal kadang-kadang hal-hal yang anak butuh itu adalah hal-hal yang sederhana, dan kadang-kadang kita miss dengan itu gitu ya. Jadi kalau aku di masa sekarang ini yang aku perlu pelajari adalah memahami gitu ya. Dan menariknya adalah ketika aku jarak jauh dengan suami, aku bisa bilang bahwa suamiku amat sangat memahami anaknya dalam kejauhan. Makanya aku selalu bilang dia yang punya feeling kalau anaknya sakit, dia yang paling ini. Padahal kita udah diem nih ya, diem nih jangan sampai bapaknya tahu anaknya sakit. Tapi dia udah feeling tuh, ketahuan juga. Terus kalau aku kadang-kadang sama anakku tuh udah kayak adik kakak. Kadang-kadang sudah nggak tahu siapa yang orang besar, siapa yang anak kecil. Kalau udah berantem, berdua berantem, udah tinggal berantem. Nanti tinggal suamiku yang jadi penengah gitu ya. Mam, tunggu dulu, jangan ini dia, biarin aja dia ini, nanti dia baik sendiri. Dan benar gitu, dan benar. Jadi itu jadi momen dimana nikmat sekali gitu ya, nikmat sekali untuk kita nggak perlu takut kita berkonflik dengan anak gitu ya. Berkonflik dalam artian bukan baku pukul ya, enggak. Berkonflik dalam arti karena kalau anak juga tidak berani menyuarakan apa yang dia rasa gitu ya, dan itu yang aku selalu jaga, bagaimana supaya dia tetap bisa terbuka sama kita. Aku sedih, aku senang, aku marah gitu ya, aku pengen tuh anak tuh seperti itu, supaya kita juga orang tua kita tahu bahwa nggak semua yang kita kadang-kadang melakukan itu benar gitu ya, dan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ada juga kadang-kadang kita miss gitu ya.
dengan apa yang kita buat. Dan betul tadi yang di awal kita sempat bicara gitu ya di percakapan sebelumnya bahwa ada saatnya sekarang itu kita harus lebih banyak membangun komunikasi dengan anak gitu. Sekali lagi bicara like dan dislike untuk menjalin hubungan pernikahan aja suami istri aja kita mesti bicara suka tidak suka, apalagi dengan anak begitu ya. Karena itu tadi anak peka lah. Anak peka kok, dia tahu kok orang tuanya lagi baik-baik aja, dia tahu kok orang tuanya lagi nggak baik-baik aja. Dan kadang-kadang kita kalau dalam pergumulan apa gitu kita nangis, dia ikutan nangis, malah kadang anak yang nguatin kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang penting begini, yang penting jangan kita bilang kalau anak itu beban. Dia nggak pernah minta dilahirkan, yang minta dia dilahirkan kan kita gitu ya. Yang pasti anak itu nggak pernah jadi beban, hanya memang kita perlu banyak adaptasi sih. Dan adaptasi setiap orang nggak mudah. Ada yang bisa dengan mulusnya, ada yang dengan penuh perjuangan. Tapi aku sepakat dengan yang Hani bilang, peraturan itu perlu mulai dibangun dalam rumah, ya, mulai dibangun dalam rumah. Aku juga kalau Miguel udah kayak agak melawan begitu ya, kayak udah mulai ada sikap-sikap yang kurang baik, udah kena. Jadi nanti mainannya disimpan dulu. Tapi dia belajar, anak juga harus belajar minta maaf kalau memang dia sudah ini dengan orang tua begitu ya. Ya layaknya sebagaimana kita mau diperlakukan lah sebagai orang tua, kita bikin begitu buat anak. Kalau aku sih begitu. Tadi kayaknya Kak Sela ada yang mau diomongin. Tadi nempel-nempel mulut di siapa Pak? Ada Kak? Lupa. Ya. Tapi maksudnya yang Kak Irma omongin juga, Kak Hani juga iya. Setuju sih, memang adaptasi ya. Iya. Aku kalau anakku demam aku masih panik kan. Nggak bisa aku. Kalau masih proses belajar lah. Di mana-mana kita masih proses belajar. Jangankan mama muda, mama tua juga. Nah makanya mama-mama yang udah tua juga masih proses belajar. Apalagi makanya kita yang muda. Yang muda-muda ini kan bisa sharing lah ya. Kadang-kadang kalau kita sharing ke mama-mama yang lebih tua kan, makanya gini, padahal mungkin udah beda zaman, beda aturan, beda generasi dan lain sebagainya. Nah ini buat teman-teman yang sudah menikah misalnya, lagi dalam kondisi yang sama, mungkin relate dengan situasi yang ada ya. Yang baik diambil, yang nggak baik ya dijadikan pelajaran lah ya. Mungkin teman-teman mau share pesan kali ya, closing statement sekaligus pesan buat mamah-mamah muda di luar sana, buat teman-teman yang sedang berjuang juga beradaptasi dengan situasi yang rasanya udah bayar SPP-nya full tapi proses belajar mengajar bagi dua gitu, pengen ngamuk di sekolah minta 50-50 bayarannya gitu, tapi nggak bisa. Boleh kasih pesan yang begitu kali ya ke mereka, apalagi ini tambah lagi situasi PPKM yang katanya akan diperpanjang untuk Jawa dan Bali. Aduh, kita berdoa semoga semua berjalan dengan baik. Iya, isunya gitu, mau diperpanjang sampai Agustus. Oh Tuhan, nah, berarti kan ada banyak hal gitu ya, termasuk pelayan PAPT yang juga mereka punya adik-adik layan yang ya harus diayomi juga gitu. Itu kadang-kadang kan jadi catatan penting apa yang harus dilakukan ya di tengah-tengah situasi kayak gini. Mungkin Hani, Sela, Kak Irma, jadi Kak Hani, Kak Sela, Kak Irma, biar sama semua. Iya deh Petris. Iya, boleh share gitu ya, supaya mama-mama mudanya tetap tough, tabah, tegar menghadapi hidup ini. Yang pertama pastinya ya pintar pilih pasangan hidup. Oke, betul. Harus dimulai dari sana ya. Iya. Itu ya komitmen untuk berjuang bersama itu sangat perlu. Gitu ya. Itu dari awal. Makanya betul bahwa kita nggak bisa cuma bicara cinta di sini gitu ya. Karena kadang-kadang cinta juga sepihak sih. Artinya punya perjuangan yang sama, punya Ups, boom. Gue gak ke situ. Gak apa-apa. Kayak gitu ya. Iya, maksudnya gitu.
Tapi kalau sudah bicara komitmen kan artinya bersama, udah komit gitu ya, udah komit dijalani gitu ya. Dijalani, diperjuangkan, dijaga dan lain sebagainya. Dan itu sudah mencakup semua aspek ya. Mencakup semua aspek, sekalipun dalam semuanya itu juga ada proses belajar yang nggak pernah berhenti, tadi sudah disampaikan. Jadi mama muda nggak perlu meratap juga sebenarnya ya, asalkan mama muda sudah pintar dulu dari awal pilih pasangan gitu ya. Pintar bukan berarti bahwa kita lebih hebat, lebih baik dari orang lain sehingga kita mampu memilih pasangan, bukan, tapi artinya kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan dalam diri kita gitu loh. Kadang-kadang yang kita butuhkan itu sebenarnya sederhana saja, tapi kadang-kadang yang sederhana itu yang nggak bisa dikasih sama orang di luar kita. Tapi ketika kita mendapatkan orang yang seperti itu ya jangan disia-siakan gitu ya. Ketika kita butuh melihat bahwa oh benar aku berharga gitu ya. Sebenarnya nggak perlu orang lain juga memang untuk membuat kita berharga gitu ya. Tapi ternyata ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan sangat baik, bahkan berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat kita, itu kan satu penghargaan juga buat diri kita. Nah, sehingga ketika nantinya Tuhan kasih kesempatan menjadi mama muda, ya kita nggak pernah ngerasa sendiri gitu. Menjadi mama muda itu bukan perkara yang mudah gitu ya, yang mudah untuk dijalani. Perlu partner yang bisa diajak kerjasama, perlu orang yang bisa diajak untuk bertukar pikiran, dan bertukar pikirannya bukan cuma untuk soal hari ini tapi soal masa depan gitu ya. Sehingga ketika ada pandemi begini ya orang pasti kaget, tapi setidaknya kagetnya nggak yang sampai bagaimana ya, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu biarpun minim, tapi kita sudah menjadi orang tua yang bisa mempersiapkan segala sesuatunya, yang pastinya juga ya dalam peran sebagai mama ya kita harus banyak-banyak belajar beradaptasi dan juga membangun komunikasi dengan anak. Dan jangan pernah takut salah, tadi siapa yang cerita ya, jangan pernah takut salah gitu ya. Kalau kita salah itu ya kita juga dalam proses belajar. Mungkin kalau aku itu sih ya. Soalnya orang tua nganggung-nganggung, kan orang tua bilang sama aku. Enggak. Tapi yang pasti aku cuma mau tambah sedikit aja. Misalnya kalau mama muda sekarang sedang meratap, nggak apa-apa, ratapilah. Iya, nggak apa-apa. Segala kepedihan, kerentanan, karena kita bukan orang yang super ya. Tapi ratapan itu harus mengandung pengharapan gitu. Itu bagian juga dari perjalanan iman kok. Meratap itu bagian dari perjalanan iman, bahwa ternyata hidup tidak semudah itu. Hidup menyajikan begitu banyak pengalaman pahit, apalagi mungkin yang saat ini harus kehilangan pekerjaan, harus kemudian bayar SPP tapi dia nggak punya uang dan lain sebagainya, harus menyediakan fasilitas gadget, laptop dan lain-lain, padahal satu aja udah sulit gitu ya. Harus punya WA group padahal dia punya handphonenya cuma satu dan lain sebagainya. Tetap berjuang gitu, meratap sambil terus melangkah pelan-pelan bersama Dia Sang Maha Pasti, gitulah kira-kira. Kasihlah. Iya. Nanti berkahan nih. Apa ya? Paling tambah dikit kalau ya ada waktu meratap, ada waktu apa ya? Bersuka. Ya, pokoknya kalau sedang emosi wajar toh. Jangan fokus pada emosi, fokus pada bagaimana mencari solusinya aja. Kalau terlalu dalam emosi, terlalu fokus di emosi, nggak akan dapat solusinya. Jadi kalau misalkan sedang emosi, sebisa mungkin switch langsung gitu ke mindsetnya langsung, solusinya gimana baiknya ya, dengan sesuai kondisinya masing-masing gitu ya. Kan solusi nggak harus sama setiap orang, sesuai kondisi masing-masing. Kalau memang kondisinya tidak bisa setinggi yang lain atau bagaimana, ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Intinya kita mencari solusi toh. Iya. Kalau lagi emosi nggak apa-apa gitu, tapi pilih opsi untuk mencari solusi lah ya, biar ada sisinya di belakang. Biar berima. Oke, Hani, silakan Hani. Aku sih paling pesannya sebelum memulai sesuatu
pikir baik-baik, pelajari baik-baik, kenal baik-baik, bukan saja pasangannya tapi keluarganya, karena kita menikah bukan cuma dengan pasangan, kita harus kompromi dengan keluarganya. Saat kita tidak suka dengan caranya atau apanya, kita harus sebelum memasuki satu komitmen yang atau perjanjian yang kita buat bukan saja dengan suami tapi dengan Tuhan yang paling penting, yang nggak bisa kita cancel di tengah, kecuali ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita yang nggak bisa kita terima gitu. Tapi untuk awal ya pesan aku, kenal baik-baik, pelajari dia baik-baik, jangan emosi karena cinta lalu menikah, terus kenal keluarganya. Nggak salah tuh orang dulu bilang bibit bebek bobot, bukan dalam hal materi atau apa ya, tapi dalam hal mengenal keluarganya dia, penerimaan keluarganya menerima kita atau enggak gitu. Jadi untuk memulai sesuatu tuh banyak hal yang harus dipikirkan, gak cuma hanya berbau cinta lalu menikah gitu. Dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, padahal itu pilihan kita. Kan Tuhan kasih kita pilihan untuk memilih orang ini, memilih oh dia mungkin ada kekurangannya apa. Kalau kita udah kompromi dari awal, oh dia ada kurang baik ini, tapi kita memaksakan, ya kita harus bertanggung jawab kalau bisa sampai akhir, karena itu pilihan yang harus kita jalani, resiko yang harus kita jalani, yang sudah kita pilih gitu pada akhirnya. Karena sudah menikah itu berbeda sama pacaran. Pacaran semua kita bisa menerima, oh it's okay lah gitu, it's okay lah, karena semua masih manis gitu. Tapi ketika sudah masuk dalam pernikahan, it's okay-nya tuh kayak hilang gitu loh. Ada juga gimana ingat janji lagi sama Tuhan, ingat janji lagi. Ada tahap di mana kita mungkin mau stop, pasti itu ada tahap di mana semua yang masuk pernikahan ada tahap di mana dia rasa seperti udah stop lah gitu, kayaknya nggak bisa gitu. Tapi ada hal yang bikin kita tidak bisa stop, itu ingat lagi janji Tuhan yang kita buat gitu. Kalau Tuhan bisa seenaknya stop untuk selamatin kita, gimana dong gitu. Jadi ada hal-hal yang aku selalu bilang ke suami, ke anak, apa yang sudah kamu ambil, kalau bisa sampai kamu mencucurkan segala keringat apapun terjadi, kalau bisa habiskan nasi yang kamu ambil itu. Contoh apa itu seperti gambaran apa yang sudah jawab kamu ambil, kamu harus bertanggung jawab sampai pada titik akhir yang mungkin sudah bisa, misalnya untuk hal yang misalnya kita tidak bisa kompromi ya, dalam hal mungkin kasar, pukul, apa seperti itu ya. Tapi ada untuk hal-hal yang mungkin yang maksudnya masih bisa kita perbaiki, kenapa kita nggak ingat janji kita sama Tuhan di awal waktu kita menikah itu gitu. Jadi untuk yang mau menikah, benar-benar perhatikan baik-baik, benar-benar pelajari orang itu, pelajari orang yang akan kita nikahin itu baik-baik, supaya tidak mudah mengucapkan kata berpisah ketika kita emosi, udahlah pisah, udahlah cerai, udahlah gitu. Nggak segampang itu, karena kita sudah tahu oh ya komitmen dari awal, sudah tahu penerimaan yang harus kita terima karena orang ini banyak kekurangan seperti itu. Jadi pas menikah tidak keluar kata-kata yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu ketika marah dan sebagainya kayak gitu. Dan didik anak pun sama ya seperti itu, harus banyak apa namanya ya kan disayang, maka dididik, dipukul dalam arti Tuhan bilang kan kita bukan anak-anak gampangan, anak-anak Tuhan kan, jadi harus dididik dengan Tuhan aja punya aturan gitu. Jadi karena kita sayang kita bikin aturan, karena kita sayang ada hukuman, karena kita sayang. Kalau kita biarin anaknya hancur ya tanggung jawab kita sama Tuhan. Maksudnya nanti kita yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita didik gitu. Jadi sedari awal harus bangun sikap dan karakter hidup bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas pilihan, dan karena itu pikir baik-baik sebelum memutuskan untuk menikah. Lalu kalau sudah menikah jalani baik-baik, lalu pertanggungjawabkan apa yang sudah kita bangun bersama di hadapan Allah dan disaksikan umatnya lewat janji pernikahan tersebut gitu ya. Memang bicara menikah ini nggak bisa singkat usia, ada banyak hal. Nanti mungkin kita akan bahas soal
ya kehidupan pernikahan, percintaan dalam pernikahan dan lain sebagainya gitu ya di waktu-waktu mendatang. Kalau teman-teman ada wow. Kalau teman-teman mau tanya dan mau join untuk ngobrol juga boleh. DM aja. Kalau mau didengerin gimana caranya sih? Oke sih. Ya, yang pastinya ya teman-teman, harapannya dari percakapan kita sekarang ini teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan, baik itu yang mau menikah, yang sedang menjalin pernikahan, ataupun yang sedang membesarkan, mendidik, mengasuh anak. Semoga jadi berkat. Jadi kalaupun ada yang belum tahu caranya, ya dengerin aja podcast Tanpa Podium, di mana episode terbarunya sudah bisa teman-teman dengarkan setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Mau tahu info selengkapnya, ya follow aja Instagram @podcasttanpapodium. Di sana ada microblog, ada video blog, ada iklan dan lain sebagainya. Teman-teman kalau nggak mau kelewatan ya follow aja Instagram @podcasttanpapodium. Oke, kalau begitu. Oke. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Kasela. Gak biasa masuk TV toh. Kita baru masuk TV hari ini. Oke. Hani pamit. Pamit, saya pamit. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Thank you. Dan berkati. Semangat. God bless you. God bless you. Bye.